Oke, halo semuanya. Perkenalkan namaku Muhammad Ahtarul Akmal, biasa dipanggil Akmal, NIM 3 digit aku 136. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2025, Universitas Diponegoro. Oke, di sini part yang ke-10 aku akan bikin gantungan kunci dari 3D print dengan filamen ya. Oke, di sini gantungan kuncinya dari logo K3. Sebelum itu kita bikin diameter 30 mili diameter dalam. Kemudian kita offset untuk diameter luarnya. Untuk diameter luarnya harusnya kita lebih besar. Oke, di sini kita berukuran sebanyak ini ya, lebihin 3 milinya dari dia. Jadi berarti 33. Terus kita bikin kotak tengahnya itu tanda kayak tanda plusnya kalau dari aku, atau tanda safety ya, tanda medkit. Kita bikin plusnya itu ukurannya itu sekitar bentar, ini agak nggak pas. Nah, kita ganti di 5 mili, terus kanan kirinya 5 mili juga. Nah, ini aku dibantu kelompok aku, yaitu di sini tuh ada Kalista, ada Haki, dan paling kiri itu ada aku. Nah, oke, di sini kita bikin yang panjangnya itu sekitar Hmm, ini kita ngukur benda aslinya dulu guys. Kan di baju kita itu ada logonya K3. Jadi kita ukur itu sebesar 15 mili. Oke, nah ini kan udah nih. Terus kita bikin kotaknya. Oke, kita percepat aja ya. Oke, ini kan kita lagi diskusi kelompok nih. Nah, ternyata ukuran yang kita buat itu terlalu kecil. Nah, kita bikin ukurannya yang diameter dalam itu sebesar 40 mili. Sorry, 60 mili. Jadi kita bikin dua kali lipat. Berapa ya? Iya, 40, benar 40 mili seingat aku. Nah, benar kan 40 mili. Terus untuk diameter luarnya itu masih 3. Terus untuk ininya yang dalamnya kita ubah dulu nih. Salah tekan ya. Nah, kita klik dua kali untuk angka 15-nya. Itu di 25, terus untuk lebarnya itu di angka 8 ya. Kita ubah di angka 8 karena ini terlalu kecil. Nah, itu aku lagi ngukur bajunya temen aku. Jadi kita ukur beneran, kita samakan supaya nanti hasilnya hampir 1:1 ya. Nah, oke. Kan kayak kelihatan lebih nyata ya. Terus nah, di sini kan udah nih. Nah, sekarang kita bikin kotak luarnya. Oke, kita setelah berdiskusi agak lama panjang dan bercanda-bercanda sana sini,
Nah, kayak di sini ukuran atasnya itu dikasih 10 mili. Nah, untuk yang sampingnya itu 8. Terus kita itu kan agak miring tuh. Kita tarik garis tengahnya. Urutin aja supaya dia urut kita di konsiden. Oke. Nah, di sini aku sama temanku meributkan hal yang nggak penting. Contohnya kayak gitu, padahal itu udah benar. Jadi kita lanjut aja, skip. Nah, setelah kita berunding sangat sangat menggemparkan Rusia, Asia Tenggara dan semuanya. Itu kita langsung klik linear sketch pattern. Kita bikin yang circular. Jadi di sini fungsinya untuk apa ya, copy dari sketch yang kita buat itu supaya bisa berbentuk lingkaran. Itu kan ada juga yang bentuknya kotak aja. Nah, kita pilih yang bentuknya lingkaran. Nah, kita lihat bentuk aslinya seperti apa. Oke, itu ada teman aku ngintip. Nah, sini kan kita cek lagi nih apakah dia center tengah atau enggak. Sebenarnya sih udah. Nah, oke, tadi setelah di linear pattern terus kita extrude bagian tepinya yang tapi bagian dalam, maksudnya lingkaran dalam bukan yang lingkaran luar, itu sebesar 2,5 mili ya. Oke, ini baru proses extrude. Terus nah, kita extrude lagi, ini di oke aja. Terus kita masuk ke bawah, klik bawahnya sketch, terus edit. Nah, terus kita extrude lagi. Nah, itu kan nggak bisa nih. Nah, caranya itu kita langsung klik bagian, nah kayak gitu. Jadi bagian ini, jadi kita harus klik satu-satu. Kalau misal kita langsung ditarik itu nggak bisa. Nah, kita semuanya, jadi di klik semuanya itu di extrude satu per satu untuk pinggirnya juga, maksudnya untuk apa ya, geriginya ya. Terus bagian tengahnya juga. Nah, jadi fungsi yang 2,5 tadi itu buat supaya ini apa, logo yang tengahnya itu dia tetap nempel. Nah, tinggal kita extrude yang lainnya. Jadi seperti ini. Jadi dia tidak menggantung. Oke, ini kan udah berbentuk 3D print. Sorry, ya bentuk 3D print dengan kondisi udah di extrude 5 mili. Oke, tahap selanjutnya kita bikin ini ya, lubang buat gantungan kuncinya. Tuh kita tinggal extrude cut. Nah, ini kita ukur dulu. Itu sebesar 3 mili. Ini kita pasin aja. Buat 3 mili pakai Smart Dimension. Mereka ini kan
Udah 3 mili ya. Bentar. Nah, ini 3 mili. Nah, oke, kalau sudah kita tinggal pakai filter terus extrude cut. Nah, ini kan udah di extrude cut, tinggal di oke aja. Pakainya yang blind. Nah, ketika sudah, itu kan dia udah berlubang tuh. Kita kemudian save aja, kan udah selesai ya. Save as. Terus kita pilih itunya di bagian ini ya. Bentar, kita cari dulu. Nah, di STL. Terus ininya kita rename aja. Sebenarnya terserah mau rename seperti apa. Ini kan udah nih. Ganti K3. Oke, terus kita save aja. Nah, setelah di save ini kan dia akan berubah seperti ini. Kalau STL itu kan emang formatnya seperti ini, kayak garis-garis gitu. Nah, kemudian kita pilih ke dalam ini ya, masuk ke Bambu Lab. Kita tinggal oke aja, export. Oke, nah kita ke Bambu Lab-nya. Oke, bentar. Ini agak loading ya. Nah, ini kan kita sudah masuk di Bambu Lab ya. Terus kita tadi udah impor. Terus kita tinggal bagian di autonya aja. Autonya itu berada di tas. Ntar lagi dicari. Nah, dia di bagian nomor 3 ya. Terus ini kita strength-nya kita tidak perlu diubah karena kita udah sepakat seperti itu. Untuk supportnya kita sebenarnya nggak pakai support karena di situ tidak ada komponen yang mengambang. Tapi kalau mau pakai support tidak apa-apa karena di situ ada beberapa jenis support. Nah, untuk density-nya kita ganti ke 10. Density itu adalah ketebalan dari filamennya. Jadi kerapatannya itu kita bikin di 10% aja. Karena kalau misal kita density-nya kita 100% ini tuh akan lebih banyak makan waktu seperti itu. Terus tidak ada yang diubah lagi. Oke. Nah, lanjut kalau misal kita mau mengekspor dari teman ya, misal kita ketik dari file WhatsApp itu tinggal di format ke zip, terus kita save, kita ekstrak aja seperti itu. Terus kita masuk ke dalam 3D print-nya. Nah, ini kan udah di ekstrak tadi, kita tinggal pilih yang filenya Bamboo Studio. Terus ini tinggal di add aja karena punya aku tadi udah aku tambahin. Untuk yang logo Avengers itu tadi udah aku masukin cuman tidak sempat untuk nge-record. Nah, di sini dia untuk estimasi waktunya 38 menit 38 second. Nah, terus kita pilih filamennya. Nah, itu di atas itu ya. Itu kita pakai merek Esun yaitu PLA Plus. Terus kita di sini karena perlunya support. Sebenarnya kita nggak pakai ya, cuman jadi kita pakai aja. Itu di auto jadi terserah 3D print-nya. Ini density-nya diubah ke 10. Oke, sebelum kita save itu kita harus memasukkan SD card terlebih dahulu agar dia bisa membaca ya. SD card tuh dimasukin ke PLA-nya. Ini kita masuk ke USB drive. Terus kita rename jadi satu-satu. Kita langsung save as saja, terus kita eject seperti itu. So, kita langsung proses 3D-nya, guys. Nah, sebelum kita melakukan ini ya, proses print itu kita harus cek ketersediaan filamen.
Terus kita juga cek jenis dari filament yang dipakai karena kita tadi pakainya adalah Eson ya, PLA, bukan yang ABS. Jadi ada beberapa jenis. Di sini kita pakainya PLA bukan yang ABS. Terus oke, untuk nemplate-nya itu ada di balik sini. Jadi titik didihnya atau titik melelehnya panas itu ada di nemplate-nya. Ini kan jenisnya adalah PLA plus seperti itu. Nah, ini kita kalau misal pengen ganti filamen itu kita klik dulu filamen menunya, terus kita pilih unload. Nah, unload di mana filamen itu dia akan secara otomatis melepas. Nah, di sini titik panasnya dari nozzle itu di angka 250 Celcius. Nah, ini kita proses pemanasan terlebih dahulu. Nanti ketika proses pemanasan dia akan bergerak sendiri kalau misal titik didihnya udah di 250. Nah, ini sudah mendekati 250 itu sekitar 243. Di sini dia akan bergerak ke kiri. Maksudnya ke kiri di hadapan kita ya. Setelah turun, di situ dia akan mentok ke kanan buat ini ya ngeriset filamennya. Seperti itu. Terus ini dia akan proses terus. Nah, dia akan tetap proses si filamennya itu. Nah, ketika dirasa dia udah panas, coba kita tarik pelan-pelan itunya untuk filamennya. Nah, dia bisa terlepas dan kita bisa ganti jenis filamennya. Oke. Nah, ini misal untuk kita load atau masukkan filamennya kembali. Tuh, kita itu biasa dia akan panas dengan titik didihnya itu adalah 250. Nah, dia akan panas kembali. Nah, ketika sudah panas kembali, kita akan coba untuk mendorong filamennya ya ke dalam nozzle-nya. Nah, itu kan udah semuanya ya. Terus di situ ada notifikasi. Nah, please feed filament into. Jadi dia filamennya didorong. Nah, didorong terus sambil kita menekan ke bawah tuasnya. Nah, ke kiri agar filamennya masuk. Jadi tuas itu untuk penguncinya ya. Nah, ketika sudah, dia akan keluar notifikasi. Nah, itu filamennya dia udah keluar atau belum di nozzle-nya. Nah, itu kita cek. Nah, itu kan belum keluar ya. Jadi berarti prosesnya dari mesin kita bisa reset. Jadi mesin mungkin akan memanaskan filamennya kembali agar filamennya itu keluar. Jadi filamen extrude continue berarti filamennya udah keluar. Kalau misal not extrude itu belum. Jadi kita mungkin bisa dorong lagi atau mesin itu akan memanaskan filamennya. Jadi nanti dia akan turun. Nah, ini belum turun, kita not extrude. Nah, ketika dia not extrude dia akan mendorong filamennya sendiri untuk keluar. Nah, seperti itu kan sudah keluar ya. Nah, setelah itu kita klik menu filament extrude continue seperti itu. Terus kita setelah filamennya udah panas, dia akan otomatis buat membersihkan itu ya tempatnya yang buat ngeluarin filamennya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini kan dia secara otomatis akan ngebuang sendiri. Jadi dia membersihin sendiri. Nah, ini dikeluarin sekali lagi. Nah, kalau misal udah kita langsung klik menunya aja, kita cari filenya di mana. Nanti kan kita kasih nama satu-satu ya, G-code-nya, terus
3 mf. Nah, untuk G-code dari 3D-nya itu dia udah otomatis sendiri. Jadi mungkin menurut aku sih dari file STL-nya itu ya diekspor, terus kita masuk ke Bambu Lab. Nah, dia akan secara otomatis berubah ke G-code seperti itu. Nah, ini langsung proses print aja. Jadi kan kita tadi udah beberapa proses yang udah dilewati. Nah, kita proses print. Nah, ini dia akan memproses terlebih dahulu. Ini udah nge-play, jadi tadi yang awalnya pause jadi play. Nah, itu dia menghitung estimasi waktunya. Terus untuk posisi Z-nya dia akan naik, terus posisi bed-nya dia akan menyesuaikan. Nah, di sini dia akan bergerak menyesuaikan benda kerjanya itu ada di mana. Seperti itu. Nah, sebelum dia proses print itu dia ada tahap untuk membersihkan nozzle-nya. Nah, itu kan ada kayak bentuk sikatnya. Dia akan dibersihkan, terus dia akan kembali lagi. Nah, setelah dia proses, dia akan mengeluarkan filamennya lagi untuk melelehkannya lagi ya. Jadi kalau filamen itu dia nggak, titik didihnya nggak tercapai, dia nggak akan ini menyesuaikan bendanya yang akan di print ya. Nah, ini waktunya sudah 15%. Nah, di sini sudah mulai membuat sketsanya. Jadi sketsanya kita bikin di tengah kan. Tadi kan kita menempatkan benda yang akan di print itu berada di tengah kan. Nah, ini dia bikin sketsanya terlebih dahulu. Nah, di tahap ini sudah mulai print ya. Di print logo Avengers. Nah, ini prosesnya udah di 98%. Jadi kita cepetin aja. Jadi untuk menghemat durasi. Nah, ini udah 99%. Nah, dia akan kembali lagi ke titik set pointnya dia. Nah, ini hasilnya kita sudah membuat 3D print. So, sekian dari video aku. Bye bye guys.